Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Sejarah Nasional Indonesia kelas 10 bab pertama. Konsep dasar sejarah. Manusia hidup terus bergerak, tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Jadi manusia itu hidupnya tidak stagnan, tidak statis, melainkan dinamis. Kehidupan itu apa? Kehidupan itu adalah perubahan yang berkelanjutan. Itu mengenai konsep dasar sejarah. Sekarang sejarah itu sendiri secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon, keturunan, silsilah ataupun asal usul. Bisa juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya ilmu atau orang pandai. Kalau dalam bahasa Inggris, history, artinya masa lalu manusia, mirip dengan bahasa Yunani tadi. Kalau bahasa Jerman, sejarah itu berasal dari kata Geschichte, yang artinya sudah terjadi. Sejarah juga diartikan sebagai tarikh, berasal dari bahasa Arab ini, tarikh, yaitu waktu atau penanggalan. Jadi berdasarkan dari beberapa bahasa dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Contoh sejarah adalah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu kan terjadi pada masa lampau. Kemudian ada peninggalannya, contohnya teks asli proklamasi, bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, menurut para ahli, sejarah itu adalah yang pertama Bapak Herodotus. Ini adalah bapak sejarah, ahli sejarah dunia, mengatakan bahwa sejarah itu melingkar oleh keadaan manusia itu sendiri, bukan berkembang dan bergelak lurus ke depan dengan tujuan pasti. Sedangkan menurut J.V. Brice, sejarah adalah catatan dari hal yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Kalau menurut Bapak Sartono Kartodirjo, kalau ini orang Indonesia, sejarah itu diartikan bahwa bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lalu dan untuk mengungkapkannya dapat melalui aktualisasi dan penetasan pengalaman masa lalu. Menceritakan suatu kejadian adalah cara membuat hadirnya kembali peristiwa tersebut dengan cara pengungkapan verbal. Agak panjang kalau pendapat dari Bapak Sartono ya. Lanjutkan. Fungsi sejarah menurut C.P. Hill adalah memuaskan rasa ingin tahu. Sejarah tentunya memberi kepuasan akan keinginan tahuan kita karena ada catatan-catatannya ya. Yang kedua adalah membandingkan kehidupan zaman sekarang dengan masa lampau. Misalkan pembelajaran pada saat zaman kami guru-guru dengan zaman sekarang tentu berbeda. Zaman dulu harus tatap muka, sekarang kita nggak bisa tatap muka, tapi kita menggunakan teknologi.
kronologi. Ini membandingkan, itu juga termasuk sejarah ya. Kemudian menjadi warisan kebudayaan umat, kebudayaan masyarakat. Contohnya Candi Borobudur, ini warisan kebudayaan umat. Itu adalah yang dibikin atau dibuat pada zaman lampau, kemudian diwariskan kepada kita. Mengembangkan cinta tanah air pada siswa atau bangsanya. Sejarah-sejarah seperti sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kan ada pada tahun 1945. Nah, sekarang dikembangkan atau dibuat catatan sejarah dalam suatu pelajaran, namanya pelajaran sejarah, sehingga akan membuat anak-anak atau siswa memiliki rasa cinta tanah air dan bisa akhirnya nanti melakukan atau mengisi pembangunan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan belajar yang lebih rajin. Menurut Nugroho Noto Santoso, fungsi sejarah adalah fungsi atau kegunaan sejarah adalah inspiratif, edukatif, instruktif, dan rekreatif. Inspiratif itu adalah menginspirasi, memberikan inspirasi pada generasi berikutnya, itu inspiratif. Edukatif, memberi pelajaran bahwa peristiwa masa lalu menjadi pelajaran untuk generasi masa yang akan datang. Instruktif, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Fungsi rekreatif, memberikan kesenangan dan rasa estetis karena penulisan sejarah mampu menarik pembaca berrekreasi tanpa beranjak dari tempat. Misalkan membaca cerita peristiwa Rengas Dengklok, kita bisa tahu bahwa sebelum proklamasi dibacakan atau sebelum kemerdekaan itu, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di mana? Kita nggak tahu, tetapi kita nggak tahu tempatnya yang asli di mana, tapi kita bisa membayangkan, oh di sana, di Jawa Barat ya, itu Rengas Dengklok. Nah, sekarang kita lanjut yang bahasan tentang berpikir sejarah. Sejarah itu terdiri dari kronologi, diakronik. Ya, kronologi itu adalah urutan waktu dalam peristiwa sejarah. Jadi ada urutan waktunya. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi. Diakronik yaitu peristiwa yang saling berhubungan dan dapat dikaji perkembangannya dari waktu ke waktu. Contohnya, berdirinya Kerajaan Majapahit, mulai dari berdirinya, pendirinya siapa, tahun berapa, kemudian masa kejayaannya dipimpin oleh siapa, kemudian terjadi perang saudara, dan sampai keruntuhannya. Itu runtut, diakronik, itu saling berhubungan dari waktu ke waktu. Sinkronik, peristiwa sejarah itu berhubungan antara satu dengan yang lain dalam waktu yang sama. Contohnya, kita berbicara tentang Kerajaan Majapahit. Nah, runtuhnya Kerajaan Majapahit berbarengan dengan berdirinya Kerajaan Islam pertama di Demak. Atau contoh yang lain lagi, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya bertepatan setelah sekutu atau Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, ini ada runtutannya ya. Ada hubungannya.
Ruang dan waktu. Nah, sejarah itu tidak lepas dari adanya unsur manusia, ruang, dan waktu. Nah, itu penjelasan singkat mengenai sejarah, konsep dasar sejarah ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku LKS kalian halaman 5 sampai halaman 9. Ini saya tunjukkan sejarah, contoh sejarah ya. Sejarah upacara kemerdekaan Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, ini yang pertama kali memproklamirkan kemerdekaan oleh Bapak Proklamator. Yang membaca teks proklamasi adalah Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian dilanjutkan presiden yang kedua, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Kemudian untuk Bapak B.J. Habibie nggak ada ya, karena beliau tidak lama menjabat sebagai presiden. Ini ada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu atau Gus Dur, dengan wakilnya Ibu Mega waktu itu. Kemudian lanjut Ibu Megawati. Nah, kisah unik ini, kalau ini ada fotonya Ibu Mega sedang memberikan bendera ke pembawa bendera ya, pembawa baki. Nah, pada saat dulu Bu Mega ini adalah seorang pembawa baki dulunya. Nah, sekarang beliau pernah menjabat sebagai presiden. Kemudian ada Bapak SBY dan yang terakhir ada Bapak Joko Widodo. Nah, demikian penjelasan singkat tentang ini ya, tentang sejarah. Nah, ini Ibu dengan keluarga, ini biografi saya biar kalian tahu siapa sih yang mengajar sejarah. Nama saya ini. Nah, ini suami tercinta saya Bapak Ahmad Alfanuddin. Putri-putri saya, ini riwayat pendidikan saya. Jadi biar kalian kenal, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Demikian. Nah, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan tugas ini di buku tulis kalian. Latihan soal yang pertama itu, nah sampai ada 5 soal ya. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Hasilnya nanti difoto, kirim ke WA pribadi saya. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.